Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up everybody? I hope you are happy today. In this opportunity, I'm going to explain simple past verbal. Okay, simple past verbal is a tenses to explain some accident or the accident it happened in the past. Yeah, even though it happened last time, this morning, last year, 2 years ago, or even long time ago. Oke, jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan kembali menjelaskan seputar tenses, yaitu simple past verbal, yang dimana simple past verbal merupakan sebuah tenses untuk yang menjelaskan atau mendeskripsikan sebuah kejadian ya yang terjadi di masa lampau. Ya, walaupun kejadiannya itu baru terjadi semenit yang lalu, ya 1 minute ago, atau kemarin, ya yesterday, atau minggu lalu, last week, last year, ya pada intinya sebuah kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Nah, in behind me on my board, ya sudah ada beberapa komponen ya yang teman-teman harus ketahui ya dalam mempelajari simple past. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini ada did, ya Ayu, Dewi, she, he, it. Ya, dalam simple past ini semua subjek itu harus diikuti oleh did, ya, diikuti oleh did. Dan did ini nanti akan ada masuk dalam formula simple past atau dirumus dalam simple past. Nah, kemudian ada time signal. Time signal dalam simple past itu ya waktu-waktunya, yaitu seperti yesterday yang artinya kemarin. Kemudian ada 2 years ago yang artinya 2 tahun yang lalu. Kemudian last time yang artinya tadi. Kemudian this morning yang artinya pagi ini atau tadi pagi. Kemudian last week, minggu lalu. Dan last year, tahun lalu. Oke, semua yang tercantum di papan tulis ini merupakan waktu-waktu yang telah terjadi ya atau yang telah berlalu. Itu namanya ya, itu yang dimaksud dengan simple past. Nah, selanjutnya dalam simple past yang digunakan itu ialah verb to. Ya, verb to. Seperti come, came, come. Ya, yang dipakai verb to yaitu came. Kemudian eat, ate, eaten. Yang artinya makan, yang dipakai verb 2-nya yaitu ate. Kemudian sleep, slept, slept. Yang dipakai verb 2-nya yaitu slept. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk langsung aja ke rumusnya ya dalam pembuatan simple past verbal. Nah, di sini untuk yang positifnya ada subjek, ada juga subjek plus verb to, ya verb 2-nya, kemudian plus objek. Kemudian yang negatif, untuk formula yang negatifnya ada subjek plus did, ya plus did plus not plus verb 1 dan plus objek. Oke, sedangkan yang untuk question word yang kalimat tanyanya ada did, ada plus subject plus verb 1 plus objek. Oke, langsung saja kita masuk dalam contoh. Ya, saya pakai subjek. Yang pertama subjek dulu. Saya pakai subjeknya my brother. Ya, untuk subjeknya my brother, kemudian plus verb 2 harus diikuti oleh verb 2. Saya ambil contoh di sini saja verbnya, kata kerja 2-nya. Di sini ada come, came, come. Nah, di sini verb 2-nya come yaitu came, berarti kita pakai verb 2 came. Jadi my brother came plus object. My brother came to my home. Yesterday. Okay. My brother came to my home yesterday. Nah, ini contoh dalam simple past ya, khususnya untuk positive word dalam kalimat positif. Nah, kemudian untuk yang contoh yang kedua ya, the second example from simple past for positive word, I use subject they, ya, they. Ya, they subject kemudian plus verb to, ya. I use this they verb 2 dari kata eat, ate, eaten. Berarti kita pakai yang ini, ate. Berarti they ate
together. Ya, together. Kemudian objeknya they ate together. They ate together in the restaurant. Not in the apa ya? In the beach ya, di pantai. In the beach. In the beach. In the beach last week. Last week. Oke, jadi they ate together in the beach last week. Jadi mereka makan bersama-sama di pantai minggu lalu. Oke, ini contoh untuk positive word dalam simple past yang berbentuk verbal. Nah, selanjutnya untuk yang negative wordnya ya sama seperti subjek, harus diikut oleh subjek. Ada my brother. Di sini harus ditulis dulu my brother selaku subjek. Ya, my brother plus did. Ya, plus did. Di sini tulis did-nya. Ya, kemudian plus not. My brother did not. Oke, plus verb 1. Ya, pakainya verb 1. Oke. Ya, come to my home. To my home yesterday. Oke, sebelumnya saya jelaskan kembali teman-teman. Nah, dalam simple past ya, simple past ini untuk yang positive wordnya itu dia diikuti oleh verb 2 ya. Apapun subjeknya, pokoknya dia harus diikuti oleh verb 2. Nah, akan tetapi ketika dia sudah pindah ke bentuk negatif ya, negatif word, kata negatif. Nah, yang tadinya verb 2 dia kembali ke verb 1. Makanya di sini saya pakainya my brother did not come, bukan lagi came. Karena di rumusnya dia subject plus did plus not plus verb 1. Ya, plus verb 1 plus object. Jadi my brother did not come to my home yesterday. Oke? Nah, contoh yang kedua. Ya, they. Pakai subjek they, kemudian pakai did. Did, kemudian not. Ya, they did not. Ya, they did not. Verb 1 dari ate yaitu eat. Eat. Nah, they did not eat together in the beach yesterday. Oke. They did not eat together in the beach yesterday, atau disingkat juga they didn't ya, dibaca they didn't eat together in the beach yesterday ya. Dan bentuk negatif verb 2-nya harus kembali ke bentuk yang formula ya. Bentuk pertama yaitu verb 1. Nah, itu contoh dalam negative word. Now is the example from question word. Ya, we change the example from positive word and negative word to be question word dalam menjadi kalimat tanya. Ya, untuk yang pertama itu harus kita tulis did. Ya, did. Did, kemudian plus subject. Did my brother. Berarti did my brother. Ya, did my brother. Did plus subject plus verb 1. Kembali lagi ke dalam verb 1. Did my brother come to my home yesterday? Oke. Did my brother come to my home yesterday? Apakah saudara laki-lakiku ya datang ke rumahku kemarin ya gitu. Nah, kemudian untuk bentuk yang kedua they ya. Pertama tetap ditulis dulu did-nya. Did plus subject, did-nya did they. Nah, did they eat verb 1? Did they eat together? Did they eat together in the beach? In the beach. Oh, not yesterday. Not yesterday. Yeah, I'm sorry. I'm so sorry. I forgot. Yeah, here not is yesterday, but last week.
following this example. Last week. Oke, di sini berarti pakainya in the beach last week. Oke, teman-teman. Jadi ini ya contoh dalam simple past. Ya, bagaimana kita membuat simple past. Ya, yang pertama saya coba untuk mengartikan. Ya, saya coba artikan. I try to translate in Indonesia from all this example. Ya, the first from positive word. Ya, my brother came to my home yesterday. Yang artinya saudara laki-lakiku datang ke rumahku kemarin. Nah, kemudian they ate together in the beach last week. Ya, mereka makan bersama-sama di pantai minggu lalu. Nah, kemudian untuk yang negative word, yang bentuk negatif, ya, subject plus did plus not plus verb one and plus object. Ya, the first example, my brother did not come to my home yesterday. Yang artinya saudara laki-lakiku tidak datang ke rumahku kemarin. Kemudian they did not eat together in the beach last week. Mereka tidak makan bersama-sama di pantai minggu lalu. Nah, untuk did not ini bisa teman-teman bisa disingkat menjadi didn't. Ya, bisa dibaca they did not, bisa juga they didn't. They didn't. Oh, my brother didn't. Nah, selanjutnya untuk question word, did plus subject plus verb one plus object. Untuk for the first example, ya, did my brother come to my home yesterday? Yang artinya apakah saudara laki-lakiku datang ke rumahku kemarin? Nah, dia bentuk kalimat tanya. Kemudian yang kedua, did they eat together in the beach last week? Apakah mereka makan bersama-sama di pantai minggu lalu? Oke, teman-teman. Ya, I think that's all. Ya, that's all explanation about simple past verbal. I hope it will be useful. Ya, kalau misalkan teman-teman ada yang ditanyakan terkait dengan simple past verbal yang belum dipahami, boleh. Atau ingin memasukkan sebuah saran, ya boleh, silakan saja di chat dalam kolom komentar. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.